Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, mari kita lanjutkan ceritanya. Bab 1355. Tanyakan pada hati nuranimu, 5 telur. Di depan konter, Guchen berjalan ke samping dengan penuh semangat sambil memegang 5 butir telur. Dia duduk di tanah, menarik napas dalam-dalam, dan bergumam, "Kaisar memberkatimu, Kaisar memberkatimu, Kaisar memberkatimu." Sambil berbicara, dia segera membuka segel kelima telur itu. Telur itu pecah, dan 2 kepala anjing muncul terlebih dahulu, sambil menatap kosong ke sekelilingnya. Berikutnya terdengar 3 kepala ayam yang berkicau. Tidak ada satupun dari mereka yang menjadi pemimpin. Guchen terkulai ke tanah. Darah di wajahnya tampak terkuras habis. Wajahnya sepucat kertas, dan seluruh tubuhnya gemetar. Bagaimana mungkin? Mengapa dewa pencuri ini begitu jahat padaku? Sebagian orang di lapangan melihat dia dalam keadaan gila seperti itu. Sebagian merasa iba, sebagian bersimpati kepadanya, dan sebagian lagi menertawakannya. Ye Guan melirik Guchen, menggelengkan kepalanya sedikit, berbalik dan berjalan pergi. Dia datang ke salah satu konter, membeli peta, lalu berbalik dan pergi. Pada saat ini, Guchen tiba-tiba berdiri dan berlari ke seorang pemuda, meraih tangannya, dan berkata dengan antusias, "Ternyata itu adalah Saudara Yue. Saudara Yue, bisakah kamu meminjamkanku 30 kristal abadi? Aku akan mengembalikannya dalam beberapa hari ketika orang tuaku mengirimkan biaya hidupku." Ketika pemuda itu melihat bahwa itu adalah dirinya, dia melambaikan tangannya sebagai tanda menolak, seakan-akan dia baru saja melihat wabah. Melihat penolakan pemuda itu, Guchen tiba-tiba menjadi marah dan malu. "Dulu kita bersaudara, tetapi sekarang kamu tidak mau meminjamkanku bahkan 30 kristal abadi. Aku benar-benar buta untuk memperlakukanmu sebagai saudara." Pemuda itu tidak membuang waktu berbicara dengannya dan menjauhinya. Guchen menertawakan dirinya sendiri. Umat manusia setipis kertas, dunia ini benar-benar realistis. Saat dia sedang berbicara, dia tiba-tiba melihat Ye Guan. Melihat Ye Guan, matanya tiba-tiba berbinar. Dia bergegas ke Ye Guan dengan senyum seperti bunga krisan di wajahnya. "Saudaraku, kita bertemu lagi. Ini takdir. Bisakah kau meminjamkanku 50 kristal abadi?" Ye Guan berhenti dan menatap Guchen. "Apakah kamu masih ingin berjudi?" Guchen buru-buru berkata, "Aku punya firasat, aku benar-benar punya firasat, aku pasti akan mendapatkan telur naga kali ini. Selama aku mendapatkan telur naga, aku akan mengembalikannya 10 kali lipat." Ye Guan bertanya, "Bagaimana jika masih tidak ada apa-apa?" "Tidak akan." Guchen tiba-tiba menjadi cemas dan melambaikan tangannya berulang kali. "Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Aku pasti menang kali ini. Orang tidak akan selalu sial." Ye menatapnya dan menggelengkan kepalanya. "Maaf, saya juga sangat miskin." Guchen buru-buru berkata, "Saudaraku, kamu tahu situasiku. Jika aku tidak bisa kembali, hidupku akan hancur." Saat berbicara, dia tiba-tiba berlutut dan berkata dengan penuh semangat, "Saudaraku, kamu tidak bisa hanya berdiri diam dan melihatku mati. Kalau aku bisa bangkit kembali, aku akan membalasmu dengan bunga. Aku bisa bersumpah demi itu. Aku bisa bersumpah demi seluruh keluargaku. Tetapi jika kamu berbohong, seluruh keluargaku akan terbunuh." Ye Guan berpikir sejenak, lalu membantunya berdiri dan berkata, "Saudaraku, maafkan saya karena berbicara terlalu banyak, tetapi perjudian terlalu abstrak dan bukan jalan yang benar. Anda harus lebih membumi.
Jika Anda benar-benar ingin membuka lembaran baru dan berhenti terlibat dalam perjudian, saya dapat memberi Anda beberapa petunjuk tentang kultivasi. Ajari aku. Melihat Ye Guan tidak berniat meminjamkan uang, ekspresi Gu Chen berubah 180 derajat dalam sekejap. Dia menatap Ye Guan dan berkata dengan nada sarkastis, "Sungguh konyol orang sepertimu yang bahkan tidak memiliki kultivasi berani menjadi guru dan memberi nasihat di sini. Kukatakan padamu, aku hanya kurang beruntung hari ini. Aku akan mampu membalikkan keadaan saat aku mengumpulkan modal di masa depan. Aku tidak percaya bahwa Kaisar Surga itu buta dan memperlakukanku dengan buruk." Setelah berkata demikian, dia berbalik. Ye Guan menggelengkan kepalanya pelan dan hendak pergi ketika sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Meskipun Taoisme itu mendalam, ia tidak akan menyelamatkan mereka yang tidak memiliki takdir. Ye Guan menoleh dan melihat Di Jingzhao perlahan mendekat. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Nona Jingzhao tidak marah lagi." Pertama-tama Jingzhao menatapnya tanpa berkata apa-apa. Ye Guan tidak banyak bicara. Dia berjalan keluar dan tiba di sebuah konter. Setelah menyerahkan 10 kristal kaisar, dia dibawa ke susunan teleportasi oleh seorang lelaki tua. Tepat saat dia hendak masuk, Jingzhao pertama yang telah mengikutinya tiba-tiba berkata, "Ada orang-orang dari semua ras dan sekte di reruntuhan Suiming. Tempat itu sangat berbahaya. Jika kamu pergi ke sana seperti ini, kamu akan mengirim dirimu sendiri ke kematian." Ye Guan tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Tak lama kemudian, susunan teleportasi diaktifkan dan dia langsung menghilang ke dalamnya. Pertama, wajah Jingzhao tampak sangat tidak senang. Setelah waktu yang tidak diketahui, Ye Guan muncul di ruang terbuka. Dia mendongak dan melihat kota kuno yang sangat bobrok di kejauhan. Kota itu tidak besar, dan tidak diketahui berapa tahun telah berlalu. Pada saat ini, wujud aslinya tidak dapat dilihat lagi. Dia tahu bahwa ini adalah Sui Cheng, ini sudah merupakan pinggiran reruntuhan Suiming. Saat kota ini pertama kali ditemukan, seluruh Ten Wastelans terkejut. Pada saat itulah semua orang mengetahui bahwa sebelum era sejarah kuno, ada sebuah peradaban baru. Setelah itu pula, orang-orang kuat dari 10 tanah terlantar mulai menjelajahi reruntuhan Suiming, terutama setelah leluhur klan pertama keluar dari sana dan menjadi kaisar. Orang-orang kuat dari 10 tanah terlantar menjelajahi tempat ini hingga ke tingkat yang gila. Namun, bahaya reruntuhan Suiming ini berada di luar imajinasi mereka. Selama bertahun-tahun, banyak sekali orang yang meninggal di sana. Bahkan beberapa penguasa kerajaan kuasi kaisar pun tewas di sana. Tetapi hal ini tetap tidak dapat menghentikan banyak orang untuk menjelajah, karena bahaya besar seringkali disertai dengan peluang besar. Pada saat ini, Ye Guan tampaknya merasakan sesuatu dan tiba-tiba berhenti. Dia berbalik dan melihat Di Jingzhao juga mengikutinya. Hari ini dia mengenakan jubah berwarna tinta muda. Sosoknya anggun dan ramping. Meskipun dia mengenakan kerudung, dia tetap sangat cantik dengan bentuk tubuh dan matanya. Pertama-tama Jingzhao berjalan ke sisi Ye Guan tanpa berkata apa-apa. Ye Guan tidak menyebutkan kejadian sebelumnya. Dia memandang ke arah kota Suiming di kejauhan dan berkata, "Nona Jingzhao, apakah Anda tahu banyak tentang reruntuhan Suiming?" Pertama Jingzhao berkata, "Tidak banyak." Ye Guan bertanya lagi, "Apakah kamu pernah ke sini sebelumnya?" Jingzhao mengangguk. "Aku pernah ke sini sebelumnya. Tetapi aku belum pernah ke sini lagi sejak aku menjadi pemimpin klan. Semua keluarga kekaisaran besar dan sekte abadi memiliki aturan bahwa kepala klan atau master sekte tidak boleh menginjakkan kaki di sini.
Ye Guan bingung. Kenapa? Pertama-tama Jing Zhao memandang ke ujung langit yang jauh. Bahaya. Bahaya? Ye Guan tertegun sejenak. Lalu dia menyadari bahwa tempat ini bukanlah tempat biasa. Bahkan seorang kaisar pun akan berada dalam bahaya jatuh. Jika sang guru masuk ke sana dan meninggal, itu akan menjadi pukulan besar. Hal ini juga membuatnya sangat penasaran. Dia telah mencapai tingkat seorang kaisar dan tahu betapa mengerikan kekuatan seorang kaisar. Dapat dikatakan bahwa hanya orang-orang dalam keluarganya yang mampu mengendalikannya. Tetapi, selain dari orang-orang dalam keluarganya, dia hampir tak terkalahkan. Setidaknya, di alam semesta yang dikenal ini, dia benar-benar tak terkalahkan. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat kata-kata Kaisar Di Yuan. Ketika seseorang menjadi tak terkalahkan, ia pasti akan memiliki keinginan baru dan ingin melangkah lebih jauh. Jika dia ingin melangkah lebih jauh, dia pasti akan menjelajahi tempat-tempat yang berbahaya bagi mereka. Hal yang sama berlaku untuk dirinya sendiri. Saat dia tiba di reruntuhan Swimming, dia sebenarnya sedikit berharap, menduga akan munculnya sesuatu yang akan membuatnya merasa berbahaya. Orang sering seperti ini, ketika Anda tidak punya uang, ide Anda akan sangat sederhana, yaitu menghasilkan lebih banyak uang dan melunasi hipotek dan pinjaman mobil. Tetapi, ketika Anda memiliki lebih banyak uang, Anda akan memiliki lebih banyak ide, seperti mencuci kaki, menyentuh, dan bernyanyi. Kalau saja aku punya uang lebih, aku ingin melakukan sesuatu yang lebih menarik, seperti membentuk grup tari. Sama seperti sekarang, tujuan jangka pendeknya sebelumnya adalah untuk meningkatkan kekuatannya, dan dia tidak ingin dikalahkan. Tetapi, ketika dia menjadi permaisuri, pikirannya berubah lagi. Dia ingin melihat orang yang lebih kuat, ingin merasa berbahaya, ingin kegembiraan. Sementara Ye Guan sedang berpikir, keduanya sudah berjalan memasuki kota. Kota itu sangat sunyi, dan beberapa bangunan bobrok dan miring ke satu sisi. Jumlah orangnya sangat sedikit, dan sebagian besar bersembunyi dalam kegelapan, bertindak sembunyi-sembunyi. Setelah Ye Guan dan Di Jing Zhao memasuki kota, banyak mata dalam kegelapan tertuju pada mereka berdua. Ketika mereka melihat Di Jing Zhao, mata yang tak terhitung jumlahnya dalam kegelapan berbinar. Wanita yang menakjubkan seperti itu sungguh langka. Pertama Jing Zhao tiba-tiba melihat ke langit dan melihat bahwa hari sudah gelap. Katanya, hari ini tidak cocok untuk bepergian. Bagaimana kalau beristirahat semalam dan berangkat besok? Ye Guan menatap langit dan mengangguk. Oke, keduanya berjalan pergi. Tidak jauh di belakang mereka, dua pria sedang menatap Ye Guan dan Di Zhaojing. Tokoh utamanya mengenakan jubah hitam, tidak berambut, dan memiliki ekspresi garang di wajahnya. Di sampingnya ada seorang pemuda, menatap Di Jing Zhao dari kejauhan, matanya berbinar. Paman San, mengapa Anda tidak melakukannya? Bodoh, pria berjubah hitam itu menatap pemuda itu dengan dingin dan berkata, wanita itu memiliki kecantikan yang tiada taraf, langka di dunia, tetapi dia berani menginjakkan kaki di tempat yang berbahaya. Bisakah kau menebak mengapa dia melakukan itu? Anak lelaki itu sedikit bingung. Kenapa? Pria berjubah hitam itu mengangkat kepalanya dan menatap ke kejauhan, dengan ketakutan yang mendalam di matanya. Wanita cantik seperti itu biasanya menjadi santapan terlarang orang lain dan dikurung dalam pengasingan. Namun, dia berani menginjakkan kaki di tempat yang berbahaya seperti itu. Dia bodoh atau memiliki kekuatan yang tak terkalahkan. Lihat juga pria di sebelahnya. Dia tidak memiliki kultivasi. Sial, dia berani datang ke sini tanpa kultivasi apapun. Dia berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau.
atau dia memiliki latar belakang yang luar biasa. Sambil berbicara, dia menatap anak laki-laki di sampingnya dan berkata, "Ingat, di era ini, meskipun kamu bandit, kamu harus belajar menggunakan otakmu. Jangan hanya bertarung dan membunuh setiap hari. Tidak peduli seberapa kuat dirimu. Tanpa otak, kamu hanyalah orang biasa. Apakah kamu mengerti?" Pemuda itu tercengang dengan apa yang dikatakannya. Di kejauhan, banyak mata menatap ke arah Ye Guan dan Di Yijingzhao, namun tidak ada seorang pun yang mengambil tindakan, bahkan tidak mencari masalah. Kedua orang ini baru saja masuk dengan sangat arogan, yang satu tidak memiliki kultivasi, yang lain tidak dapat melihat kultivasinya. Satu-satunya perbedaan adalah kata "guru" tertulis di wajah mereka. Segera, Ye Guan dan Di Yijingzhao menemukan aula bobrok. Setelah mereka masuk, mereka melihat sebuah patung di aula, tetapi patung itu tidak lengkap, hanya tersisa bagian bawahnya, dan bagian atasnya hilang. Ye Guan memandangi patung yang rusak itu, lalu berjalan ke suatu tempat untuk membersihkan puing-puing, menemukan beberapa cabang di dekatnya dan menumpuknya bersama-sama untuk menyalakannya. Ia duduk di depan api unggun, menghangatkan diri di dekat api unggun, diam dan berpikir. Mula-mula Jingzhao duduk berhadapan dengannya, menatap api unggun, tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan tidak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya. Ye Guan adalah orang pertama yang memecah keheningan. "Nona Jingzhao, bisakah kita mengobrol terus terang?" Pertama Jingzhao mengangkat matanya dan menatap Ye Guan. "Apa yang kamu bicarakan?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Apakah kamu menyukaiku?" Pertama Jingzhao tertegun. Dia tidak pernah menduga Ye Guan akan menanyakan hal ini secara tiba-tiba. Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya sejenak, tetapi dia segera menjadi tenang dan matanya menjadi tenang kembali. Namun, dia tidak menjawab pertanyaan Ye Guan, tetapi hanya menatapnya. Ye Guan bertemu pandang dengan Di Yijingzhao dan berkata, "Aku pikir kamu tidak menyukainya, kan?" Pertama Jingzhao masih menatapnya dan tidak mengatakan apapun. Ye Guan menarik kembali pandangannya, menyodok api dengan tongkat, dan melanjutkan, "Setelah aku datang ke klan pertama, kamu sangat menghormatiku, bahkan melakukan itu padaku pada akhirnya." Melihat mata Di Yijingzhao berubah dingin, Ye Guan tidak menjelaskan lebih lanjut. "Sederhananya, kamu menghormatiku hanya karena aku adalah Kaisar Agung, dan kamu memperlakukanku seperti itu karena aku adalah Kaisar Agung. Di matamu, aku adalah Kaisar Agung dan aku terlihat baik-baik saja, jadi kamu tidak benar-benar merasa jijik padaku di dalam hatimu, dan kamu bahkan sedikit penasaran denganku, kan?" Mula-mula Jingzhao perlahan mengepalkan tangannya. Ye Guan melanjutkan, "Hari itu kau marah karena aku berkompromi dengan sekte pedang kaisar, atau bahkan menyerah. Hal ini menghancurkan citra kaisar di benakmu, jadi, kau tidak bisa menerimanya, kan?" Pertama Jingzhao menatap Ye Guan, "Apa yang ingin kamu katakan?" Ye Guan tiba-tiba berjalan mendekatinya dan duduk, lalu meraih tangannya. Secara naluriah dia ingin melawan, tetapi Ye Guan menahannya dengan erat. Dia menatap Ye Guan yang begitu dekat dengannya, tanpa mengatakan sepatah kata pun. Ye Guan menatapnya, "Tanganmu gemetar." Pertama, Jingzhao menatap Ye Guan. Ye Guan melanjutkan, "Nona Jingzhao, Anda berada di level Kaisar Semu. Anda jelas bukan orang biasa yang bisa mencapai level ini dalam waktu sesingkat itu. Tapi, tidakkah Anda menyadari bahwa pikiran Anda sudah kacau, dan kekacauan ini terjadi karena pikiran Anda terlalu campur aduk. Anda terlalu terobsesi dengan apa yang disebut Kaisar Agung.
sehingga iblis di hati Anda tumbuh. Sambil berbicara, dia tersenyum, lalu berkata, memangnya kenapa kalau aku, Ye Guan, adalah Kaisar Agung? Memangnya kenapa kalau aku bukan Kaisar Agung? Kalau aku Kaisar Agung, kau pasti akan menghormatiku, dan bahkan tidak keberatan untuk mengabdikan diri kepadaku. Kalau aku bukan Kaisar Agung, kau pasti akan memperlakukanku seperti semut dan membenciku. Nona Jing Zhao, kau telah kehilangan niat dan jati dirimu yang sebenarnya demi apa yang disebut sebagai identitas Kaisar Agung. Kau seperti wanita duniawi yang mencintai siapapun yang punya uang. Wanita seperti ini hanya akan menjadi budak uang. Orang kaya tidak akan menghormatinya dan hanya akan memperlakukannya sebagai mainan. Pada titik ini, dia menatap Jing Zhao pertama. Jalan kultivasi adalah tidak melupakan hati asli Anda untuk mencari kebenaran. Apa hati asli Anda? Apa kebenaran Anda? Anda harus tahu bahwa menggunakan daging untuk mengusir semut akan menarik lebih banyak semut, dan menggunakan ikan untuk mengusir lalat akan menarik lebih banyak lalat. Nona Jing Zhao, jangan kehilangan hati asli Anda karena identitas ilusi kaisar, dan merusak kondisi pikiran Anda. Anda sangat luar biasa. Anda dapat melangkah lebih jauh. Pertama-tama tubuh Jing Zhao membeku. Bab 1356, berkomplot untuk Kaisar. Jangan lupakan niat awal Anda, ini tentang mencari kebenaran. Pertama-tama, Jing Zhao menatap api unggun di depannya dengan bingung. Dalam cahaya api, ada dua api unggun lagi di matanya, dengan sedikit kebingungan. Saat ini, dia bagaikan seekor rusa kecil yang kehilangan jati dirinya, begitu menawan dan menyedihkan. Apa pikiran aslinya? Niat awalnya adalah jalannya sendiri. Sebelum dia bertemu Ye Guan, tujuan hidupnya adalah menjadi Kaisar Agung dan mengembalikan kejayaan klan pertama. Imannya teguh dan kokoh bagaikan batu karang. Dan apa yang terjadi setelah bertemu Ye Guan? Agar menjadi kaisar, dia mulai melakukan apa saja. Memenjarakan Ye Guan, berkomplot melawan kekuatan garis keturunannya, berkomplot melawan keberuntungan Kaisar Agungnya. Apakah ini cara yang benar? Tidak. Karena sesungguhnya perbuatan tersebut bertentangan dengan niat awalnya. Dalam lubuk hatinya ia sangat menolak. Kalau tidak demikian ia tidak akan menyesali perbuatannya saat itu. Akan tetapi, dia tidak mau menyerah begitu saja. Dan karena itu, dia mulai kehilangan jati dirinya secara perlahan. Kaisar, tanpa ia ketahui sejak kapan, kedua kata itu telah menjadi bagai gunung yang menekan hatinya, mengaburkan hati aslinya, membuatnya maju mundur, bertentangan dengan dirinya sendiri, dan kehilangan dirinya sendiri. Semakin banyak semut yang Anda usir dengan daging, semakin banyak pula semut yang akan Anda dapatkan. Semakin banyak lalat yang Anda usir dari ikan, semakin banyak pula lalat yang akan Anda dapatkan. Kalau dia terus seperti ini, semakin dia ingin menjadi kaisar, semakin jauh pula dia dari cita-citanya. Memikirkan hal ini, dia perlahan menutup matanya, begitu. Pada titik ini, dia seperti melihat bulan melalui awan, dan segalanya menjadi jelas dalam satu pikiran. Pada saat ini, cahaya redup tiba-tiba muncul dari dadanya, dan aura kuno terpancar dari tubuhnya. Tiba-tiba, di antara alisnya, tanda samar tripod kecil muncul, tetapi menghilang dalam sekejap. Pada saat ini, auranya telah berubah drastis, kuali abadi. Para prajurit kaisar mengenali tuannya. Kuali abadi ini adalah benda suci yang dibawa oleh kaisar pertama klan kekaisaran. Meskipun telah mengikutinya selama bertahun-tahun, ia tidak pernah mengenalinya sebagai tuannya. Seberapa pilih-pilihnya kaisar dalam memilih prajuritnya. Bagaimanapun, mantan majikan mereka adalah kaisar,
orang paling berkuasa di alam semesta. Mereka sudah terbiasa bergaul dengan orang-orang seperti itu. Bagaimana mungkin mereka bisa memandang rendah orang-orang biasa? Meskipun Jingchu yang pertama sangat mempesona, dia masih tampak sangat tidak berarti dibandingkan dengan sang kaisar. Tetapi pada saat ini, Jing Zhao pertama menerobos kebingungan dan melihat jati dirinya yang sebenarnya, yang membuatnya merasa bahwa dia memiliki potensi untuk menjadi seorang kaisar. Karena itu ia bersedia mengakui Tuhan. Pertama Jing Zhao sebenarnya sedikit terkejut. Semenjak dia memperoleh kuali abadi, dia telah mencoba berkali-kali, namun kuali abadi tidak pernah mengakui dia sebagai tuannya. Dan pada saat ini, dia tidak menyangka bahwa kuali abadi tiba-tiba mengenali tuannya. Kuali abadi adalah senjata kekaisaran. Sekalipun tidak mengenali tuannya, dia masih bisa mengaktifkannya. Lagi pula, tugasnya adalah melindungi klan pertama. Akan tetapi, daya yang dapat dikeluarkannya terbatas. Begitu ia mengenali tuannya dan terhubung dengan pikirannya, kekuatan yang dapat dikerahkannya akan sangat mengerikan. Dapat dikatakan bahwa senjata kekaisaran ini yang mengenali tuannya dapat secara langsung meningkatkan kekuatannya hingga 50%. Tentu saja, keuntungan terbesarnya adalah melihat hatinya sendiri dengan jelas dan melihat jati dirinya. Inilah keuntungannya yang sebenarnya. Setiap kata-kata Ye Guan setajam pedang, menusuk jiwanya dan bagaikan pencerahan baginya. Melihat perubahan pada Jing Zhao pertama, Ye Guan tersenyum dan berkata, "Lihat ke dalam, hadapi hatimu, pahami momen saat ini, dan raih jati dirimu yang sebenarnya. Selamat." Sambil berkata demikian, dia berjalan mendekat dan duduk berhadapan dengan Di Jing Zhao, sambil meletakkan tangannya di atas api unggun untuk menghangatkannya. Pertama-tama Jing Zhao menatap Ye Guan. "Mengapa kau menceritakan hal ini padaku?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Karena menurutku kamu sangat baik dan kamu tidak seharusnya tersesat seperti ini." Pertama, Jing Zhao menatap Ye Guan. "Apakah menurutmu aku baik-baik saja?" Ye Guan mengangguk. "Lebih baik dariku." Pertama Jing Zhao sedikit terkejut. Dia menatap mata Ye Guan. Pria di depannya tampak bersikap alami dan tidak sedang bercanda dengannya. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Nona Jing Zhao, jangan meremehkan dirimu sendiri, dan jangan terlalu menganggapku hebat. Aku bisa menjadi seorang kaisar bukan sepenuhnya karena kekuatanku sendiri. Tanpa dukungan keluargaku, aku tidak akan pernah sampai sejauh ini. Terlebih lagi, sebelum ini, aku dipukuli dengan parah dan berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan." Mengenang masa-masa ketika dia dipukuli oleh Kaisar Fan Zhao, dia tidak dapat menahan tawa. Pertama-tama Jing Zhao memandang Ye Guan di depannya. Di bawah cahaya api, dia tampak lebih tampan dan anggun. Penampilannya ini memang sangat tinggi. Bahkan dengan seleranya pun tidak ada kesalahan yang ditemukan. Yang terpenting, setelah bergaul dengannya, dia mendapati bahwa Ye Guan sama sekali tidak memiliki sedikit pun aura seorang kaisar. Sebaliknya, dia sangat mudah didekati dan rendah hati. Ini benar-benar berbeda dari kaisar yang dibayangkannya. Jing Zhao pertama menarik kembali pandangannya dan menatap api unggun di depannya. "Aku hanya bisa melepas segel kaisar klan pertamamu." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Tidak masalah." Di Jing Zhao tiba-tiba menatapnya. "Klan pertamaku memperlakukanmu seperti ini. Dan aku juga menginginkan garis keturunanmu dan nasib Kaisar Agung. Apakah kau membenciku?" Setelah berkata demikian, dia tak dapat menahan diri untuk mengepalkan tangannya di lengan bajunya. Ye Guan meliriknya dan tersenyum. "Bukankah pada akhirnya kamu tidak melakukan itu?" Pertama-tama,
Ketika Jing Zhao teringat kejadian hari itu, wajahnya langsung memerah. Ye Guan sedikit linglung, wanita di depannya begitu cantik hingga tak terlukiskan. Seolah menyadari tatapan Ye Guan, ekspresi di Jing Zhao tiba-tiba menjadi sedikit tidak wajar, dan dia merasa wajahnya sedikit panas. Tetapi bagaimanapun juga, kultivasinya sangat tinggi, jadi dia segera tenang dan ekspresinya kembali normal. Namun, dia tidak menatap Ye Guan, melainkan menundukkan alisnya dan menatap api unggun di depannya. Ye Guan segera menarik kembali pandangannya. Dia melihat keluar aula. Saat itu sudah malam, di luar gelap gulita dan sunyi senyap. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Aku sedikit lelah. Aku akan istirahat dulu." Sembari berbicara, dia bersandar pada pilar batu di belakangnya dan perlahan menutup matanya. Pertama, tatapan Jing Zhao perlahan berpindah dari api unggun dan akhirnya jatuh ke wajah Ye Guan. Menatap Ye Guan, dia tenggelam dalam pikirannya, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Alam Dao, Sekte Dao, di dalam aula, Jun Yu, kepala keluarga Kaisar Agung, dan Dao Zi, pemimpin Sekte Dao saat ini, duduk berhadapan. Di belakang Dao Zi, berdiri seorang pemuda yang mengenakan jubah hitam mewah dan tampak sangat tampan. Jun Yu tersenyum dan berkata, "Saudara Dao Zi, sekarang kedua leluhur klan pertama akan memasuki masa lemah. Apakah Sekte Dao punya ide?" Dao Zi melirik Jun Yu dan berkata sambil tersenyum, "Apakah keluarga Jun punya ide?" Jun Yu mengangguk, "Saudara Dao Zi, saya tidak akan bertele-tele dengan Anda. Selama bertahun-tahun, klan pertama mengandalkan dua kaisar agung yang muncul di klan untuk mendominasi 10 tanah terlantar dan menindas semua klan dan sekte kita. Sekarang, jiwa virtual dari dua kaisar agung mereka telah memasuki masa lemah, dan inilah saatnya bagi kita untuk mengambil tindakan terhadap mereka." Dao Zi tidak mengatakan apa-apa. Dia mengambil cangkir teh di sampingnya dan menyeruputnya. Jun Yu melirik Dao Zi. Sekte Pedang Kaisar, keluarga Junku, dan keluarga Qin semuanya telah berpartisipasi. Dao Zi mengerutkan kening. Jun Yu tersenyum dan berkata, "Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup." Sungguh, Dao Zi tersenyum dan berkata, "Saudara Junyu, kamu juga tahu bahwa ini bukan masalah kecil. Jadi aku perlu membicarakannya dengan para tetua sekte." Jun Yu mengangguk, "Tentu saja, berikan aku jawaban dalam sehari, bagaimana?" Dao Zi mengangguk, "Ya." Jun Yu tersenyum dan berkata, "Selamat tinggal." Setelah mengatakan ini, dia menghilang. Setelah Jun Yu pergi, Dao Zi tersenyum dan berkata, "Dao Chen, katakan padaku apa pendapatmu." Pemuda bernama Dao Chen berjalan di belakangnya dan menepuk punggungnya dengan lembut. "Kakek, saya pikir ini tidak bisa dilakukan." Dao Zi tersenyum dan berkata, "Apa maksudmu?" Dao Chen berkata dengan suara yang dalam. "Pertama, seekor unta kurus lebih besar dari seekor kuda. Kedua leluhur klan pertama memang akan memasuki masa lemah. Namun, mereka juga adalah jiwa kaisar agung. Akan membutuhkan biaya yang besar untuk menyingkirkan mereka. Belum lagi bahwa Jing Zhao pertama klan pertama masih merupakan kaisar semu. Selain itu, ada kekuatan-kekuatan top yang diam-diam dibudidayakan oleh klan pertama. Dalam perang genosida, orang-orang ini akan melawan dengan putus asa. Bahkan jika beberapa keluarga bergabung, mereka akan menderita kerugian besar." Dao Zi mengangguk sedikit. "Lanjutkan." Dao Chen melanjutkan. "Kedua, itu tidak sepadan. Hal yang paling berharga dari klan pertama sekarang tentu saja adalah senjata kekaisaran, diikuti oleh 19 urat kekaisaran yang mereka kendalikan,
dan berbagai tabungan mereka selama bertahun-tahun. Jika semua ini diperoleh oleh satu keluarga, tentu saja akan sangat bagus. Tetapi jika dibagi-bagikan kepada beberapa keluarga, itu tidak akan berarti apa-apa. Selain itu, jika klan pertama hancur, milik siapa senjata kekaisaran itu, pada saat itu, beberapa keluarga yang bergabung pasti akan mengalami pertikaian internal, dan perselisihan akan muncul lagi. Daozi mengangguk, lanjutkan. Dao Chen berkata, yang paling penting adalah Kaisar Agung Ye Guan. Ye Guan, Daozi mengerutkan kening. Dao Chen berkata dengan suara yang dalam, orang ini sekarang berada di klan pertama. Kakek, jika kita menghancurkan klan pertama, bagaimana kita harus menghadapinya, membunuhnya? Jelas, tidak ada yang berani memenjarakannya. Jika kita memenjarakannya, itu juga akan membuat musuh membiarkannya pergi. Tidak ada yang berani. Alasan mengapa semua orang bergabung untuk menyegel dan menekannya adalah karena mereka takut dia akan menjadi kaisar lagi. Pada titik ini, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Bagaimana jika orang ini membantu klan pertama? Dia bisa menjadi kaisar. Dia jelas bukan orang biasa. Siapa yang berani mengatakan bahwa dia tidak punya rencana cadangan? Daozi tersenyum dan berkata, lanjutkan. Dao Chen melanjutkan. Demi mendapatkan Kaisar Guan, klan pertama tidak ragu untuk mengeluarkan senjata kekaisaran. Apa tujuan mereka melakukannya? Awalnya, kita semua menduga bahwa mereka ingin melahap garis keturunan Kaisar Guan dan keberuntungan Kaisar Agung. Tetapi sekarang, Kaisar Guan masih hidup dan sehat. Mungkinkah kepala klan pertama Jing Zhao menipu semua orang? Di permukaan, dia ingin melahap garis keturunan Kaisar Guan dan keberuntungan Kaisar Agung. Tetapi sebenarnya dia menggunakan emosinya untuk memenangkan hati Kaisar Guan. Daozi terdiam sejenak, lalu berkata, duduklah. Dao Chen tidak melakukan itu, tetapi terus menepuk punggungnya dengan lembut. Melakukan yang sebaliknya seringkali memberimu peluang keberhasilan yang lebih baik. Jika Kaisar Guan benar-benar jatuh cinta pada kepala klan Jing Zhao ini, maka prajurit kekaisaran yang dikorbankan klan pertama akan terlalu tidak berarti. Daozi berkata, apakah menurutmu Kaisar Guan akan jatuh cinta pada pemimpin klan Jing Zhao ini? Dao Chen terdiam sejenak, lalu berkata, sulit untuk mengatakannya. Pemimpin klan Jing Zhao ini adalah wanita tercantik di 10 tanah terlantar. Terlebih lagi, saat masih muda, dia memenangkan posisi pemimpin klan-klan pertama dengan kecepatan kilat. Dia adalah pemimpin klan termuda dalam sejarah klan pertama. Dia telah mengelola klan pertama dengan tertib dan bahkan memiliki potensi untuk menghidupkan kembali klan pertama. Baik itu penampilannya, metode dan kebijaksanaannya, atau kekuatannya, dia adalah yang terbaik. Dapat dimengerti jika Kaisar Guan benar-benar jatuh cinta padanya. Pada titik ini, pandangan yang rumit terpancar di matanya. Kalau begitu, Jun Yu dan yang lainnya sedang bersekongkol melawan klan. Sedangkan pemimpin klan Jing Zhao ini sedang bersekongkol melawan Kaisar. Mereka tidak berada pada level yang sama. Dao Chen perlahan berdiri. Dia menepuk lembut pemuda di depannya. Matanya penuh kepuasan. Kamu lebih baik dari ayahmu. Dao Chen tersenyum tipis. Saya cucu kakek. Haha, Daozi tertawa terbahak-bahak. Lalu berkata, analisismu sepenuhnya benar. Tetapi kamu mengabaikan satu hal. Dao Chen buru-buru berkata dengan hormat, kakek, tolong beri saya saran. Daozi berkata, pemimpin klan Jing Zhao ingin dia jatuh cinta padanya dan akhirnya dimanfaatkan oleh klan pertama. Apakah ada kemungkinan Kaisar Guan mengetahui pikirannya? Dao Chen sedikit mengernyit. Daozi berkata dengan suara yang dalam,
Pria ini menjadi kaisar di usia muda. Dia jelas bukan orang biasa. Jika pemimpin klan Jingzhou benar-benar membencinya dan ingin mempermainkannya, maka dia benar-benar bodoh. Kamu harus tahu bahwa hal yang disebut emosi di dunia adalah yang paling mudah berubah. Ia dapat mengubah sifat orang lain dan juga mengubah sifatmu sendiri. Pada titik ini, dia tiba-tiba berjalan perlahan ke pintu aula, menatap langit, dan berkata dengan lembut, sebenarnya, tidak peduli apakah dia jatuh cinta pada Kaisar Guan atau Kaisar Guan yang jatuh cinta padanya, selama ada keterikatan emosional di antara mereka, dia telah memenangkan setengah pertempuran. Jika mereka melangkah lebih jauh dan memiliki hubungan, maka dia dan klan pertama akan menjadi tak terkalahkan selamanya. Tidak heran dia bersedia mengeluarkan senjata kekaisaran sebagai ganti Kaisar Guan. Kita semua mengira telah mendapatkan banyak hal, tetapi kita tidak tahu bahwa kita telah diperhitungkan olehnya. Seperti yang Anda katakan, kita semua mencari keuntungan, tetapi dia mencari kaisar. Rencana wanita ini sangat dalam. Benar-benar mengerikan. Saya tidak tahu apakah Kaisar Guan adalah lawannya. Bersambung.